sekarang, menciptakan pemikiran-pemikiran kalian yang sekarang, begitu. Setiap orang punya pemikirannya sendiri, gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita ini dari dulu juga sudah mempelajari tentang filsafat, tapi kita tidak secara spesifik mengatakan bahwa itu adalah filsafat, gitu. Tapi kita mempelajari itu, begitu, ya. Jadi hakikat dari filsafat itu sendiri dapat dipahami sebagai esensi atau inti dari filsafat itu sendiri. Ya, secara umum filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan realitas. Ya, jadi secara umum hakikat filsafat ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan dan realitas kita di dunia ini, gitu. Oke, nah ini ada beberapa arti filsafat menurut para ahli ya. Ada Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pencarian kebenaran yang sejati tentang realitas di balik dunia fisik. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki sebab dan prinsip dasar dari segala sesuatu. Kemudian Immanuel Kant juga mengatakan bahwa filsafat adalah refleksi tentang batas dan kemungkinan akal budi manusia dalam memahami dunia. Karl Jasper juga mengatakan bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk memahami keberadaannya dan mencari makna dalam hidup. Begitu ya. Jadi intinya apapun pemikiran kita itu bisa kita jadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, sebuah pemikiran-pemikiran yang tentunya setiap orang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Itu sudah termasuk ke dalam filsafat gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya sampai sini atau ada yang memberikan tanggapan? Dulu saya izin tanya. Oh, bisa. Ya, boleh. Oke. Seperti yang kita tahu kan Bu, kalau misalkan kita semakin memperdalam ilmu filsafat itu kan sama saja kita semakin hilang juga jiwa berketuhanan kita karena semua fenomena alam itu udah dijawab dengan secara logika. Jadi menurut Ibu Hmm. ada baiknya nggak sih atau ini ada dampak negatif atau menjadi positif nggak sih kalau misalkan kita mempelajari ilmu filsafat seperti itu? Jadi karena inti pertanyaannya itu kita semakin memperdalam ilmu filsafat sama saja kita ya udah semakin hilang rasa ketuhanan kita gitu. Karena semua fenomena alam itu udah dijawab secara logika gitu. Jadi ini tuh sebuah dampak negatif atau positif bahkan gitu. Terima kasih, Bu. O- Oke, sebelum saya menjawab, mungkin ada teman lain yang mau menanggapi tentang hal tersebut. Gimana tanggapannya dari teman-teman yang lain? Ibu izin menanggapi boleh, tapi ini saya izin menanggapi aja kalau misalkan dari pendapat saya salah dan ataupun keliru mungkin nanti bisa Ibu benarkan. Kalau iya Ya, benar kata silahkan. Ilda. Kalau kan tadi pertanyaan Ilyas itu terkait kan terlalu kita pikirkan dan terlalu mendalami hal filsafat ini itu kayak kita akan lama-lama ke arah negatif. Jadi menurut saya kan yang bisa membatasi hal itu kan hanya kita sendiri ya Bu. Jadi kalau misalkan lama-lama ke dalam tuh kayak cukup tahu aja, jangan sampai kayak terlalu dipercaya sampai-sampai kita tuh hilang apa perspektif dari diri kita sendiri kayak gitu, Ibu. Itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Indi. Ada lagi yang mau menanggapi? Oh, Ibu, saya izin menanggapi apakah boleh? Sebelumnya maaf ya Bu, saya belum bisa on cam dulu. Eh, Kalau menurut saya, memang dari awalnya aja apa ilmu filsafat dan agama tuh nggak akan pernah bisa disatukan. Jadi apa saat kita memilih agama dan atau kepercayaan itu kan namanya kepercayaan ya Bu. Jadi udah keputusan kita untuk mempercayai salah satu agama yang ada di dunia gitu kayak Katolik, Islam gitu-gitu. Ya emang dari awal kalau sudah mempelajari ilmu filsafat ya kita cukup mengetahuinya saja dan tetap mengimani apa yang kita percayai dari awal gitu sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya tanggapannya. Oke, sekali lagi saya juga bukan ahli filsafat ya. Kita sama
sama-sama diskusi aja ya, saling sharing aja. Ini yang saya tahu, mungkin yang kalian tahu, yang saya tahu juga bisa bisa jadi salah begitu ya. Belum tentu semua yang saya sampaikan ini belum tentu benar. Jadi kalian bisa sharing lagi gitu ya. Nah, saya setuju dengan kedua pendapat tersebut dari Indi dan dari Elizabeth gitu. Eh, yang tadi Elizabeth bilang bahwa filsafat itu tidak bisa disatukan dengan agama begitu ya, karena memang ada hal-hal dari agama yang belum bisa dibuktikan secara logika, dan memang mungkin tidak bisa dibuktikan secara logika. Karena apa? Karena kemampuan otak kita itu terbatas begitu. Terkadang orang-orang yang memang sudah mendalami filsafat ini terlalu, kalau saya bilangnya terlalu sombong gitu, terlalu terlalu sombong bahwa mereka paham semuanya, bahwa mereka bisa tahu eh, eh, dengan pemikiran mereka. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh filsafat itu sendiri. Ini menurut saya begitu ya. Kayak misalnya gini, sekecil manusia aja, manusia yang ada di dalam tubuh kita, orang hamil, ibu hamil gitu, bayi gitu ya, di dalam tubuh, tiba-tiba ada bayi gitu. Kan prosesnya kita tahu sih prosesnya ya, dari sperma dan sel telur gitu ya. Tapi kan ada sebuah ada darah di situ tuh, ada sel-sel yang kecil-kecil gitu kan, sel-sel kecil, sel darah, ada jantung dan sebagainya. Kan itu nggak mungkin tiba-tiba ada dong. Nah, hal-hal seperti itu yang yang perlu dipisahkan antara filsafat dengan agama. Ya, jadi sekali lagi benar seperti yang teman kalian katakan bahwa untuk filsafat itu kita cukup tahu saja, kita cukup memahami aja. Karena tadi kan di definisi dari filsafat itu adalah proses berpikir atau pola berpikir, bukan menjadikan kita jadi apa ya, jadi ateis gitu ya, jadi terlalu sombong akan logika kita gitu. Tapi cukup kita tahu, cukup kita batasi sampai mana kita mau memahami filsafat itu, sampai mana kita mau eh, balik lagi ke agama gitu. Jadi tetap harus dari filsafat itu tetap harus dihubungkan ke agama kita gitu, karena kita di sini patokan awalnya itu adalah agama, dan memang agak sulit gitu untuk menyatukan agama dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan ini dampak negatif salah satunya ya. Menurut saya ini mungkin salah satu dampak negatif ya dari orang yang terlalu terlalu menjunjung tinggi logikanya gitu. Oke, gimana? Ada yang mau menanggapi lagi tentang ini? Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjutkan dulu ya. Nah, kesimpulannya dari filsafat ini kita ingin mencari tahu kebenarannya, tapi hati-hati, kebenarannya itu eh, bertujuan untuk memahami tujuan untuk memahami hakikat segala sesuatu, menggunakan akal budi juga, berbeda dengan agama atau mitos, filsafat bertumpu pada logika dan rasionalitas. Nah, ini ya yang harus digarisbawahi ya. Agama itu berdasarkan kepercayaan, kalau filsafat itu berdasarkan pada logika dan rasionalitas. Jadi memang memang tidak bisa kita satukan begitu ya. Kemudian bersifat universal, filsafat tidak terbatas pada suatu bidang, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Hal-hal kecil aja tadi yang saya sampaikan itu juga masuk ke dalam filsafat ya. Kritis dan reflektif, filsafat selalu mempertanyakan, mengkritisi dan menganalisis berbagai konsep yang dianggap benar. Ya, dianggap benar ya, sekali lagi dianggap benar. Ya, padahal belum tentu sebetulnya itu benar gitu ya. Jadi balik lagi ke dalam pemikiran kita ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari filsafat. Yang pertama, dia bersifat komprehensif, ya menyeluruh. Kemudian sifatnya mendasar, artinya filsafat adalah suatu kajian yang mendetail dan mendalam sampai kepada hasilnya yang fundamental atau esensial. Ya. Kemudian spekulatif. Nah, ini spekulatif ya. Eh, Bisa benar atau bisa pun tidak. Artinya apa yang diselidiki filsafat didasarkan pada dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis yang masuk akal.
dan tidak berdasarkan bukti empiris gitu. Kemudian sistematis artinya mengikuti pola dan metode berpikir yang runut dan logis dan juga kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatunya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada karakteristik dari filsafat. Filsafat bersifat spekulatif, yaitu filsafat tidak hanya membahas fakta atau realitas, tapi juga berusaha memahami makna yang lebih mendalam di baliknya. Misalnya, apa itu kehidupan, makna kehidupan, hal-hal seperti itu yang lebih mendalam itu juga masuk ke dalam karakteristik filsafat, ya. Kemudian filsafat bersifat kritis. Nah, ini yang berkali-kali disebutkan ya, dari filsafat ini mengajak kita untuk berpikir kritis gitu, untuk menanyakan apa saja yang terjadi gitu, apa saja kebenarannya gitu. Contohnya di sini apa sih definisi keadilan? Apakah keadilan selalu bersifat universal? Nah, itu hal-hal yang selalu dipertanyakan dalam filsafat gitu. Jadi membuat kita selalu berpikir kritis. Lalu filsafat juga bersifat komprehensif. Filsafat mencakup berbagai aspek kehidupan ya, mulai dari ilmu pengetahuan jelas ya, kalau ilmu pengetahuan, kemudian berkaitan dengan etika, politik, seni, juga agama gitu ya. Ya balik lagi, sebetulnya kita tidak bisa menggabungkan gitu ya, menggabungkan secara menyeluruh gitu, menggabungkan antara kepercayaan dengan pengetahuan gitu. Tapi dalam agama kita juga bisa berpikir gitu. Agama juga kita bisa berpikir di situ gitu, karena kita diberikan kemampuan untuk berpikir, kita bisa mempertanyakan hal-hal yang ada di agama itu sendiri gitu secara logika kita. Namun memang ada beberapa hal-hal di dalam agama yang belum bisa kita buktikan secara ilmiah gitu ya, terkait surga dan neraka gitu kan, secara ilmiah itu kan belum bisa kita buktikan ya, tapi kita percaya akan hal tersebut gitu. Jadi hal-hal berkaitan dengan agama juga sedikit bisa disambungkan dengan filsafat ya. Filsafat juga bersifat reflektif, mengajak manusia untuk berpikir mendalam, ya, berpikir mendalam, berpikir kritis, memahami diri sendiri juga itu masuk ke dalam karakteristik filsafat, gitu, lingkungannya, dunia juga. Ya, kemudian filsafat bersifat universal, ya, tidak hanya melulu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tapi berkaitan dengan semua yang ada di dunia ini. Tuh. Ya, terkait dengan kebahagiaan itu juga masuk ke dalam karakteristik dari filsafat. Oke, nah ini beberapa cabang utama untuk filsafat ya. Ada metafisika. Di sini contoh-contoh pertanyaan apa sih di metafisika itu? Contohnya seperti ini nih. Apakah dunia ini nyata atau hanya ilusi gitu? Kemudian apa yang membedakan keberadaan manusia dari makhluk lain? Nah, ini masuknya ke dalam metafisika. Ya, ini cabang-cabang utamanya ya. Yang lainnya sebetulnya memang semua ilmu pengetahuan masuk ke dalam filsafat, namun ini yang menjadikan dia cabang utamanya. Ya, ada epistemologi. Di dalam epistemologi membahas tentang hakikat pengetahuan, bagaimana sih kita tahu bahwa itu benar, apa batasan dari kemampuan berpikir manusia, itu masuk ke dalam epistemologi. Ya. Kemudian di dalam etika, apa sih yang membuat suatu tindakan ini baik atau buruk gitu. Etikanya tuh gimana, cara kita, sesimpel cara kita makan. Cara kita makan itu kan sebuah etika, mana sih yang baik dan buruknya itu masuk ke dalam cabang utama filsafat ya. Nah, ada lagi cabang utamanya itu tentang logika. Di sini mengenai logika deduktif dan logika induktif, kemudian berkaitan dengan estetika. Estetika di sini membahas tentang keindahan ya. Apa yang membuat sesuatu menjadi indah begitu. Apa sih yang menurut saya indah? Menurut saya indah itu yang banyak bunganya gitu, yang terkait dengan bunga-bunga. Nah, itu yang menurut saya indah. Menurut yang lain, menurut kalian mungkin yang membuat indah itu berbeda lagi gitu ya. Itu juga masuk ke dalam cabang filsafat ya.
Kemudian ada juga filsafat politik membahas konsep-konsep seperti keadilan, kebebasan, dan peran negara. Ya, apa bentuk pemerintahan yang baik gitu ya. Jadi pemerintahan yang baik ini juga didasarkan dari pemikiran-pemikiran orang terdahulu gitu. Gimana sih menjalankan sebuah negara gitu. Itu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran orang terdahulu gitu ya. Nah, yang tadi kita ingin tahu untuk apa sih kita belajar filsafat gitu ya. Untuk apa gitu ya. Yang pertama, tentu yang tadi yang sering dibahas, yang sering saya katakan bahwa di dalam filsafat kita pasti mengembangkan pemikiran kritis, ya. Di dalam filsafat kita membentuk pemikiran kita agar selalu bertanya, agar selalu mempertanyakan apa yang terlihat gitu, apa yang terjadi begitu, ya. Kemudian manfaatnya juga membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, selain itu juga membantu manusia memaknai makna kehidupan, ya, memahami hakikat keberadaan, makna kehidupan kita di dunia ini itu sebenarnya apa sih? Untuk mencari kebahagiaan juga gitu. Kemudian tujuan eksistensi kita di dunia ini apa sih gitu. Itu peran dan manfaat dari filsafat. Selain itu juga menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan. Ya, seperti yang tadi kalian lihat dalam video di awal, itu menjadi dasar karena dasar awal filsafat itu adalah sebuah tanda tanya, ya. Tanda tanya berarti pertanyaan. Nah, itulah yang mengembangkan adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang sekarang. Keingintahuan orang-orang dahulu tentang ilmu pengetahuan lah yang menjadikan ada filsafat itu. Tuh. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesadaran moral. Dengan mempelajari etika, manusia dapat memahami menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke kesimpulan, ada yang mau bertanya dulu atau mungkin ada yang mau menanggapi terkait ini? Kita masih membahas filsafat secara umum ya. Oke, baik. eh, Kalau nggak ada, kita lihat kesimpulannya ya. Jadi hakikat filsafat ini adalah pencarian kebenaran ya dan pemahaman mendalam tentang kehidupan, realitas dan nilai-nilai yang mendasari keberadaan manusia ya. Jadi filsafat bukan hanya sekedar teori tapi juga sebagai alat berpikir kritis ya yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan ya. Kemudian juga filsafat itu sebagai bidang yang universal, membantu manusia memahami dirinya, membantu manusia memahami lingkungan, membantu manusia eh, memahami dunia, membimbing perilaku-perilaku manusia. Ya, lalu filsafat juga tetap relevan dalam kehidupan modern ini, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, etika, teknologi yang semakin kompleks gitu ya. Oleh karena itu, filsafat berarti memahami hakikat kita sebagai manusia itu sendiri. Itu ya. Jadi sebetulnya filsafat itu pada dasarnya adalah memahami diri kita sendiri dan lingkungan kita. Oke, itu tadi tentang hakikat dari filsafat. Ya, silakan ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi. Jadi tanpa disadari kita tuh sebenarnya sudah ini ya, sudah pernah mempelajari tentang filsafat gitu dari kita kecil gitu ya. Kadang mempertanyakan hal-hal yang sepele juga itu adalah bagian dari filsafat ya. Oke, em, materi untuk hari ini sebetulnya sudah selesai sampai yang tadi saja kita kalian tahu bahwa sudah tahu ya sekarang kalian sudah tahu bahwa filsafat itu seperti apa. Kalian juga sudah tahu
eh, fungsi dari kita mempelajari filsafat itu seperti apa. Nah, nanti ke depannya kita akan mempelajari lagi lebih mendalam tentang filsafat-filsafat di dalam MIPA, ya khususnya di pendidikan matematika. Itu akan seperti apa gitu ya. Oke, eh, sepertinya cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Kita akan kembali membahas lagi di minggu depan. Ya, minggu depan terkait dengan kelompoknya. Jadi kalian sekarang silahkan buat kelompok dan nanti diberikan ke saya hasil kelompoknya. Gitu. Ya, nanti ini semua saya share ya di Microsoft Teams aja ya, seperti biasa ya. Oke, baik. Sebelumnya, sebentar, saya mau tanya dulu, kalian ambil ini kan? Kalian ambil StatMat ya? Iya, Ibu StatMat ambil Satmat. siapa yang ngajarnya? Prof. Yono bukan? Iya, Prof. Iya, Bu, Yono. betul. Prof. Yono dengan saya. Nanti PJ-nya saya minta tolong beritahukan ke saya juga ya, apakah kita online atau offline gitu. Kalau online, link Zoom-nya minta tolong untuk dibagikan ke saya juga. Begitu ya. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Ibu, saya izin bertanya. Boleh. Sebenarnya masih terkait ya yang tadi sih, Bu, tapi Mhm. lebih ke perkembangan zaman sekarang. Gimana sih, Bu, Mhm. cara kita agar tidak terjerumus lah, maksudnya kayak tidak terlalu masuk ke dalam filsafat itu, apalagi kan sekarang perkembangan teknologi kayak semakin pesat dan bisa membuktikan gitu, Bu. Dan kadang kan Iya, iya. iman ya gitu. Jadi kayak takutnya terjerumus, maksudnya menurut pandangan Ibu tuh baiknya kita seperti apa, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Eh, Kadang saya juga kan suka ngeliat ya video-video yang tentang apa eh, bumi datar gitu ya. Nah, pas lihat video-video tentang bumi datar tuh kok kayak bener juga ya? Kok bener ya? Apa bener ya video bumi itu datar gitu waktu ngelihat penjelasan-penjelasan itu. Tapi kita balikan lagi. Nah, kita harus punya sesuatu eh, eh, pendi- pendapat yang teguh gitu, pendirian kita yang teguh. Kita harus pendirian kita teguh dulu. Itu yang harus kita poin utamanya. Ya, jadi kita ketika melihat video-video atau ketika melihat berita-berita tentang sesuatu, kita tidak langsung tergiring, tidak langsung setuju dengan hal tersebut karena kita punya satu pendirian yang kuat. Apa pendirian yang kuat kita? Nah, karena saya Muslim, berarti agama saya Islam. Gitu. Pendiriannya adalah ke situ. Nah, ketika ada hal-hal yang rame gitu, yang isu-isu yang viral, kita balikin lagi ke agama kita. Nah, patokannya di agama kita. Bagus nggak ini? Atau betul nggak ini? Gitu. Jadi ketika kalian nanti mempelajari sesuatu atau mempelajari hal-hal yang mungkin aneh gitu ya menurut pemikiran kalian, kalian jangan langsung telan mentah-mentah. Kalian berefleksi dulu atau berdiam diri dulu. Kalian berpikir dulu gitu. Kalau saya biasanya gitu ya, berpikir dulu apa sih ini tuh bener nggak? Cari lagi, gali lagi tentang hal-hal itu. Kemudian ketika sudah dicari lagi, sudah digali lagi, balikan lagi ke dalam pendirian kita yang di awal, yaitu agama kita. Itu balik lagi. Ada nggak sih ini di agama kita? Bener nggak sih? Itu karena biasanya orang-orang pintar itu, mereka itu menggali, benar-benar menggali sampai betul-betul dipelajari gitu. Kadang kita ya yang muslimnya sendiri gitu, saya gitu ya. Saya ya udah baca Al-Qur'an, ya udah baca Al-Qur'an aja gitu. Tapi orang-orang yang pintar tuh sampai mencari tahu gitu di dalam Al-Quran itu tuh seperti apa gitu. Jadi mereka bisa tahu. Nah, itu berangkat dari keingintahuan mereka gitu. Dan mereka juga nggak cuma baca satu satu kitab aja. Biasanya mereka tuh membaca banyak kitab gitu. Jadi mereka punya berbagai referensi tuh ya. Jadi hati-hati ketika kalian juga mempelajari filsafat, kalian harus punya pendirian yang kuat dulu gitu sebelum dan jangan sampai eh, ditelan mentah-mentah informasi apa yang kalian dapatkan gitu. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Mungkin yang lain
Mau menanggapi, mau menambahkan boleh. Oke, belum ada. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya dimulai. Kalian harus membaca dulu ya. Makanya tadi saya minta share PPT-nya, tapi jangan cuma dari PPT aja. Kalian silahkan baca dulu terkait apa nanti yang akan didiskusikan di minggu depan. Jadi ketika di kelas kita berdiskusi gitu ya, kita diskusinya berjalan dengan baik gitu. Jadi jangan hanya satu orang atau beberapa segelintir orang aja gitu. Jadi saya harapkan nanti yang lainnya yang belum bersuara hari ini nanti bisa memberikan pendapatnya ya. Jadi di kelas saya nggak ada benar atau salah ya, kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar gitu ya. Eh, Kelebihan dari saya itu adalah saya lahir lebih dulu dari kalian gitu. Jadi saya bisa ngajarin kalian gitu. Kalau misalkan kalian lebih dulu, bisa jadi kalian yang dosen saya gitu ya. Kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan takut untuk berpendapat, jangan takut untuk bersuara ya. Oke, paham ya. Nanti yang lain yang belum bersuara hari ini, minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya diharapkan memberikan pendapatnya. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapat atau bertanya mungkin? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kalian silahkan buat kelompoknya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa Waalaikumsalam ya, warahmatullahi PJ yang wabarakatuh. PJ Statmat nanti saya minta infonya ya terkait yang statmatnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya live duluan ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu.